Selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah. Amin. Dimohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah siap belajar hari ini? Ya. Sudah siap ya? Ya. Oke, yang sudah belajar tadi malam pasti tahu materi yang kita bahas hari ini materi tentang apa? Potensi sumber daya. Tentang sumber daya alam. Oke, betul ya? Sekarang kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam. Coba Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kursi ini berasal dari mana coba? Dari hutan. Dari hutan ya? Ya. Nah, oke. Berarti ya, kayu berasal dari hutan. Nah, hutan yaitu menjadi salah satu sumber daya alam. Oke, sebelum itu kalian harus tahu apa sih pengertian dari sumber daya alam. Ada yang bisa menjelaskan? Tadi lihat, Bu. Ya, Mbak Firda, apa? Semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia. Oke, betul ya. Jadi potensi sumber daya alam artinya yaitu semua bahan yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya seperti apa, Mbak? Seperti pohon. Pohon, udara, air. Nah, Ibu di sini akan menampilkan cuplikan video. Baik dengan simak ya. Oke, jangan rame. Video sudah dimulai. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya nggak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Satu hal yang jelas kalau nggak ada hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya suka nemenin ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya, ini juga berpengaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang, dan pastinya napas kita semua jadi lebih susah karena hutan ngasilin udara bersih untuk kita bisa bernapas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Oke, adakah yang ingin berpendapat terkait video yang tadi? Kalau bertanya boleh, Bu? Boleh, silakan Mbak Fitri. Mengapa banyak hutan yang ditebang, Bu? Nah, oke, Ibu akan jawab. Sebelum itu, adakah yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Fitri? Apa Bu katanya? Mengapa hutan banyak ditebang? Silakan, Mbak Dinia tahu? Yang pertama karena diambil manfaatnya Bu. Buat Kemudian pemukiman penduduk. Oke, betul semua ya jawabannya. Pintar-pintar berarti ya anak ini. Oke, itu merupakan jawaban yang sudah betul. Namun Ibu ingin menguatkan terlebih dahulu. Jadi banyaknya hutan yang ditebang karena banyak beralihnya hutan ke pemukiman. Itu jawabannya. Oke, agar lebih mendalam lagi, Ibu di sini akan membagikan kalian ke dalam 2 kelompok. Ibu akan bagikan terlebih dahulu. Disimak. Nah, oke, sudah selesai ya. Sekarang waktunya presentasi di depan. Bisa dimulai dari Mbak Fitri ya. Maju Mbak. Oke, baik, di sini saya disuruh analisis kondisi hutan yang ada di Indonesia. Kondisi hutan di Indonesia sudah mulai berkurang, di mana kita bisa melihat dengan sendirinya, yakni di hutan Jawa yang sudah mulai beralih fungsi pada lokasi pemukiman, sehingga kondisi hutan sudah mulai menurun. Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Fitri. Oke, yang terakhir sudah selesai ya. Nomor Oke, 1. sudah Bu. sudah. Bisa di
kesimpulan dari kelompok 1 yaitu bagaimana menjaga kelestarian hutan. Cara menjaga kelestarian hutan yaitu dengan melakukan penebangan hutan dengan tebang pilih-pilih dan tidak semua ditebang. Kemudian serta dengan menanam pohon kembali. Jadi melakukan reboisasi dan dengan hemat penggunaan kertas agar keberadaan hutan tetap lestari. Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Diniar ya. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dan hasilnya sangat memuaskan ya. Yeay. Nah, sebelum itu, adakah yang ingin bertanya terkait materi yang sudah kita bahas? Sudah dapat paham, Bu. Sudah tidak ada ya? Oke, sekarang kita berhubung ada di penghujung pembelajaran. Saatnya kita menyimpulkan materi yang sudah kita bahas. Siapa yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Mbak Fitri? Bisa? Sedikit, Bu. Ya, tidak apa-apa. Coba kasih. Sumber daya alam itu sumber daya alam itu lebih dimanfaatkan oleh manusia, dan juga mengapa sekarang sudah semakin berkurang karena tidak adanya reboisasi atau pembudidayaan dalam hutan itu sendiri, sehingga berkuranglah hutan-hutan yang ada di Indonesia saat ini. Oke, terima kasih Mbak Fit. Oke, Ibu akan memberi penguatan sedikit. Jadi kita sudah membahas lebih mendalam terkait kondisi hutan di Indonesia yang menjadi salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Oke, di sini Ibu akan memberikan penilaian atau evaluasi ya buat kalian. Bisa dibuka ya LKS-nya di halaman 32 ya. Ya, Bu. Nanti dikerjakan, jangan lupa besok dikumpulkan ya. Ibu akan nilai. Oke, jangan lupa minggu depan kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam berupa bahan tambang. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa belajar di rumah. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam